Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Wisma, NIM E2812024 dari kelas AGT 1. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi saya yang berjudul Patogen Protozoa Penyebab Penyakit pada Tanaman. Kemudian yang pertama yaitu definisi protozoa. Protozoa adalah hewan bersel satu yang hidup sendiri atau dalam bentuk koloni atau kelompok. Tiap protozoa merupakan kesatuan yang lengkap, baik dalam susunan maupun fungsinya, sanggup melakukan semua fungsi kehidupan yang pada jasad lebih besar dilakukan oleh sel-sel khusus. Kemudian, reproduksi protozoa. Pada protozoa, proses reproduksi terjadi secara seksual dan juga aseksual. Namun, reproduksi sering dilakukan adalah melalui cara aseksual, yakni pembelahan. Tahap pembelahan menggunakan cara mitosis, yang hasilnya akan terbentuk dua sel anakan. Sedangkan proses reproduksi melalui cara seksual bisa terjadi dengan cara konjugasi, yang akan menggabungkan materi genetik yang diambil dari bagian sel satu ke bagian sel lainnya. Kemudian morfologi protozoa. Ukuran dan bentuk protozoa sangat beragam. Beberapa berbentuk lonjong atau membola, ada yang memanjang, ada pula yang poliformik atau mempunyai berbagai bentuk morfologi pada tingkat-tingkat yang berbeda dalam daur hidupnya. Beberapa protozoa berdiameter sekecil 1 mikron. Semua protozoa memiliki vakuola kontraktil. Nah, vakuola kontraktil dapat berperan sebagai pompa untuk mengeluarkan kelebihan air dari sel atau untuk mengatur tekanan osmosis. Jumlah dan letak vakuola kontraktil berbeda pada setiap spesies. Protozoa dapat berada dalam bentuk vegetatif atau dalam bentuk istirahat yang disebut kista. Pada protozoa tidak memiliki dinding sel dan tidak mengandung selulosa atau kitin. Kebanyakan protozoa memiliki bentuk spesifik yang ditandai dengan fleksibilitas ektoplasma yang ada di dalam membran sel. Beberapa jenis protozoa seperti foraminifera memiliki kerangka luar yang sangat keras yang tersusun dari Si dan Ca. Protozoa hidup di air atau tempat yang basah. Semua protozoa memerlukan kelembapan yang tinggi pada tingkat habitat apapun. Kemudian dapat kita perhatikan pada slide ini, yaitu gambar tanaman kopi yang terkena nekrosis yang disebabkan oleh Pitamonas leptophasorum. Seperti yang kita lihat pada gambar, daun tanaman kopi terdapat bercak kuning yang kemudian menjadi coklat. Bagaimana sih Pitamonas leptophasorum dapat menyebabkan flame necrosis pada tanaman kopi? Secara umum, penyebab nekrosis flame adalah karena kekurangan unsur hara atau kekurangan nutrisi tertentu. Nekrosis adalah kematian beberapa bagian organ tumbuhan seperti batang, akar, daun, bunga, bahkan tangkai buah. Ketika kekurangan unsur hara atau nutrisi tertentu, daun akan merespons seperti menguning atau klorosis, lalu berubah warna menjadi coklat atau nekrosis. Tampak seperti terbakar dan bentuk daun tidak beraturan, serta pertumbuhannya menjadi kerdil. Pitamonas leptophasorum menghuni phloem tanaman kopi. Hal ini ditandai dengan deposisi close pada tabung ayakan dan nekrosis.
Lincus spathihuliger merupakan serangga yang diduga sebagai vektornya. Kemudian, cara mengatasi nekrosis phloem pada tanaman kopi. Cara yang pertama yaitu lakukan penyiraman tanaman dengan baik dan benar. Kemudian, pemupukan secara teratur dan terjadwal sangatlah penting, seperti pupuk yang mengandung unsur hara makro dan unsur hara mikro yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Untuk mencegah nekrosis, harus diberikan pupuk yang mengandung banyak unsur hara seng, mangan, nitrogen, magnesium, kalium, dan kalsium. Dan cara yang terakhir yaitu mengatur intensitas cahaya dalam mendukung kegiatan fotosintesis untuk menghasilkan makanan. Baik, terima kasih. Itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.